Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Inna Sofa, sesungguhnya bukit Sofa. Ini orang yang sudah umroh haji sudah tahu ini. Wal Marwata, dan bukit Marwah. Jadi bukit Sofa dan bukit Marwah ini jaraknya dari Ka'bah, jadi rukun Hajar Aswad itu sekitar 130 meter. Ya, itu dari rukun Hajar Aswad. Kemudian antara Sofa dan Marwah kurang lebih 400 meteran kurang lebih ya. Di bukit Sofa dan Marwah. Min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Jadi Sofa dan Marwah itu termasuk syiar agama Allah. Syiar itu simbol, lambang. Masjid syiar Allah ya. Sofa dan Marwah syiar Allah. Masjidil Haram syiar Allah, Masjid Nabawi syiar Allah, orang azan syiar Allah, ngaji syiar Allah. Jadi tanda-tanda agamanya Allah. Jadi kata Allah dalam sebuah ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati. Hatinya bertakwa. Jadi bukan hanya fisiknya saja. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ada syiar Allah yang sebenarnya monumental, fisik, masjid, kan. Tapi ada yang hanya bentuk pengajian, syiar Allah. Jadi ada fisik, ada yang bukan fisik. Masjid fisik, monumental, syiar Allah. Pengajian syiar Allah. Orang sholat syiar Allah. Nah, termasuk di sini apa? Sofa dan Marwah. Bukit Sofa dan bukit Marwah. Nah, tahulah yang sudah melaksanakan umrah dan merasakan haji itu tahu bukit Sofa dan Marwah. Faman hajjal baita, barang siapa yang melakukan ibadah haji di Baitullah, Ka'bah. Awi atamara, atau melakukan ibadah umrah. Fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i. Tapi terjemahnya ayat ini tawaf ya. Karena dulu sebelum datangnya Islam, orang jahiliyah itu suka melakukan tawaf ya. Tapi setelah datang Islam, antara Safa dan Marwah itu bukan tawaf lagi tapi sa'i. Makanya di sini di pertemuan agama itu diartinya dengan sa'i. Ya, Pak Bro dibaca tuh terjemahannya. Buat terjemahannya. Ya. Coba baca terjemahannya. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Ya, jadi ayat tawaf diartikan dengan sa'i. Tapi di sini ayatnya ayat tawaf bertawaf. Karena sebelum datangnya Islam, orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah suka melakukan tawaf di antara Safa dan
dan Marwah. Tapi setelah Islam datang, antara Safa dan Marwah itu bukan tawaf tapi sa'i. Tawaf adanya di mana? Ngitari Ka'bah Baitullah, tawaf. Baik, kita teruskan dulu. Wa man tatawwa'a, jadi barang siapa dan barang siapa yang dengan kerelaan hati tatawu, ya, melakukan kebaikan, fala juna'a fa innallaha syakirun alim, maka sesungguhnya Allah mensyukuri, alimun lagi maha mengetahui. Jadi siapa yang melakukan tatawu, amal-amal tambahan dengan rela, ikhlas, Allah itu maha mensyukuri. Allah mensyukuri gimana maksudnya? Allah memberikan pahala kepada orang yang berbuat kebaikan sekecil apapun. Kecil dikasih pahala, besar dikasih pahala. Itu cara Allah mensyukuri. Bahkan kadang-kadang kecil tapi pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Itu Allah bersyukur namanya. Jadi bahkan orang yang bersyukur ditambah lagi nikmatnya oleh Allah. Jadi Allah menambahkan, itu cara Allah bersyukuri. Orang yang punya dosa diampuni, itu syukurnya Allah. Hambanya yang salah dimaafkan, itu syakirun. Nah kalau kita beda, syukurnya kita gimana? Taat sama Allah. Itu, ya, taat sama Allah. Nah orang yang taat sama Allah disyukuri Allah dengan apa? Allah memberikan pahala. Itu yang dimaksud dengan syukurnya Allah. Jadi beda syukurnya manusia dengan syukurnya Allah. Kalau kita syukur taat, ya, terhadap perintahnya Allah. Tapi kalau Allah syukur memberikan pahala, memberikan maaf, memberikan ampunan. Alimun lagi maha mengetahui. Jadi Allah sudah tahu kadar pahala yang mau diberikan kayak apa. Allah tahu. Hambanya yang taat sedikit Allah tahu, yang taat banyak Allah tahu. Pahalanya yang mau dilipat gandakan yang seperti apa Allah tahu. Jadi Allah bersyukur dan maha mengetahui seperti itu. Ini ayat ada asbabun nuzulnya. Ini macam-macam asbabun nuzulnya ini. Saya baca ada sampai 5 kurang lebih. Yang pertama tidak saya urut dari awal nih, karena kalau diurut dibaca ini panjang nih. Terkait dengan masalah perkataan Aisyah. Jadi orang Ansor itu sahabat Nabi yang menolong sahabat Muhajirin ketika hijrah ke kota Madinah. Jadi asli penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Muhajirin, menolong orang Muhajirin, itu dikatakan sahabat Ansor. Sahabat Ansor ini sebelum Islam berihlal. Berihlal ini artinya berdoa, bermunajat, tapi kepada apa? Berhala. Jadi minta-minta sama berhala, menyembah berhala. Itu sebelum Islam. Nah, setelah mereka masuk Islam, mereka kan ada perintah sa'i antara Safa dan Marwah. Sementara dulu mereka nyembah patung sebelum Islam itu. Pada masa jahiliyah menyembah patung namanya manat. Ya. Manat diusap, disembah, didoa, minta sesuatu ke patung. Seperti kalau orang Islam doa kepada Allah, tapi mereka jahil itu mintanya sama patung. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah karena merasa dosa. Kalau tawaf-tawaf di situ
merasa berdosa karena kebiasaan mereka minta-minta sama patung, sama berhala. Nah, dengan adanya pertanyaan orang Ansor terkait dengan perbuatan mereka yang melakukan tawaf antara Safa dan Marwah sambil minta-minta sama berhala. Nah, pertanyaannya itu lalu dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat ini, Inna Safa wal Marwata. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada hadis Aisyah. Ini dikatakan qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tawaf bainahuma falaysa li ahadin ayat at-tawaf bihima. Jadi Rasulullah itu menetapkan atau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah, tidak pernah ditinggalkan. Jadi mereka orang Islam juga ingin mengikuti jejak Rasulullah. Rasulullah nggak pernah meninggalkan itu. Kapan? Ya ketika melakukan haji atau melakukan umrah. Karena sa'i itu termasuk rukun, ya, rukun haji, rukun umrah. Jadi kalau nggak dikerjakan sa'i itu hajinya tidak sah. Nah, kemudian asbabun nuzul yang kedua, ada sebuah pendapat wa qala akharun min al-ansar. Nah, sahabat Ansar juga mereka mengatakan kami oleh Allah diperintah bertawaf hanya di Ka'bah, di Baitullah, tidak diperintah melakukan tawaf antara Safa dan Marwah. Nah, maka turunlah ayat 158 itu asbabun nuzul yang kedua. Nah, jadi sahabat Ansar mengatakan bahwa tawaf diperintah hanya di mana? Di Baitullah, 7 kali putaran. Sedangkan di Safa dan Marwah bukan tawaf tapi sa'i 7 kali juga. Kalau tawaf di Baitullah mulai dari Rukun Hajar Aswad namanya, ya, tapi ada garisnya itu. Dari Rukun Hajar Aswad terus berangkat sesuai dengan arah jarum, berarti Ka'bah ada di samping kiri kita. Terus berangkat dari Rukun Hajar Aswad, berhenti di Rukun Hajar Aswad, baru dikatakan 1 kali putaran. Jadi dari Rukun Hajar Aswad, kan rukun Ka'bah, rukun kali sudut, ya, pojok, ya, pojok itu rukun, maksudnya pojok, sudut Hajar Aswad. Terus berikutnya Yamani, rukun Yamani, rukun Iraki, rukun Syami. Nah, jadi 1 kali putaran dari Rukun Hajar Aswad ke Rukun Hajar Aswad itu baru dikatakan 1 kali putaran. Disunnahkan istilam namanya, nyentuh Hajar Aswad atau mencium Hajar Aswad kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, bagi 1 putaran melambai saja dengan mengucapkan Bismillah Allahu Akbar, jalan lagi 1 putaran. Nah, jadi orang yang ngerti walaupun gak ada garis itu udah tahu mulainya dari pojok atau Rukun Hajar Aswad sampai Rukun Hajar Aswad dihitung 1
kali terus istilam, melambaikan tangan bismillah Allahu akbar. Kalau bisa nyentuh atau mencium, sunahnya begitu itu. Sebanyak 7 kali putaran. Itu harus punya wudu. Ya. Nah, itu termasuk rukun haji. Jadi kalau haji itu rukun wajib. Wajibnya juga wajib. Tapi rukun dan wajib beda. Itu haji. Kalau salat ya wajib. Tapi kalau haji rukun kalau ditinggal enggak sah hajinya. Tapi kalau wajib haji ditinggal sah, tapi mesti bayar denda, bayar dam. Damnya boleh nyembelih seekor kambing atau sapi atau unta, atau puasa 10 hari, 3 hari di Mekah, 7 hari di Indonesia, atau ngasih makan orang fakir miskin, itu dendanya. Hanya sah, yaitu kalau meninggalkan wajib. Itu bedanya rukun dan wajib haji. Jadi ini kalau bahas ke sana panjang ya. Teruskan saja, yang penting garis besarnya saja. Rukun dan wajib beda. Kalau rukun tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Wajib tidak dikerjakan, hajinya sah, tapi mesti bayar denda. Contohnya yang rukun apa? Ihram dari miqat, dari Ji'ranah atau Bir Ali, itu wajib haji. Tapi ihramnya, niatnya dengan pakaian ihram itu rukun. Tawaf rukun. Apalagi sa'i rukun. Tahallul yang ditandai dengan gunting rambut rukun. Nanti tertib. Nah, kalau sa'i kata Rasulullah, kita mulai dari bima bada Allah, dari apa yang dimulai dari Allah. Allah memulai dengan apa? Inna Safa wal Marwah. Berarti mulainya sa'i dari Safa, Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, Safa Marwah 3 kali, Marwah Safa 4 kali, Safa Marwah 5 kali, terus berakhir di Marwah nanti 7 kali. Itu beda dengan tawaf mutar dari rukun Hajar Aswad ke rukun Hajar Aswad dihitung 1 kali sampai 7 kali putaran. Nah, kalau sa'i sekali jalan 1 kali, baliknya sudah 2 kali. Mulai dari Safa berhenti di Marwah, jaraknya kurang lebih 400 meter. Nanti di tawaf itu, setelah selesai tawaf 7 kali putaran, istilam dulu, ngusap, mencium atau lambaikan tangan, baru menuju ke Safa, bukan menuju ke Marwah. Ya, habis tawaf ke Safa baru ke Marwah. Nah, itu urutannya singkat seperti itu. Nah, termasuk yang wajib itu apa? Mabit di Musdalifah, mabit di Mina, itu wajib haji. Ya, melempar jamrah wajib haji. Itu. Baik. Nah, kemudian riwayat yang ketiga, ini dikatakan dari Hisham, mana ini? Dari Asim bin Sulaiman, dia berkata, aku bertanya kepada Anas tentang Safa dan Marwah. Lalu Anas menjawab, kunna nara annahuma min abil jahiliyah. Nah, itu yang kami tahu itu perbuatan apa? Masa jahiliyah. Jadi perbuatan jahiliyah. Jadi orang di masa jahiliyah itu suka melakukan tawaf sebelum datangnya Islam, tapi yang disembah apa? Patung berhala.
Falamma ja'al Islam amsakna anhuma. Begitu Islam datang, udah enggak dilakukan lagi. Tawaf enggak dilakukan lagi. Lalu fa anzalallahu azza wa jalla, lalu Allah menurunkan apa? Ayat ini, yaitu ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian yang keempat, ini ada sebuah kisah bahwa ini dari Ibn Abbas dalam tafsir Al-Qurtubi. Di sana disebutkan di malam hari itu setan-setan berkeliaran antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, di antara Bukit Safa dan Marwah itu banyak patung-patung. Setan berkeliaran. Tetapi falamma ja'al Islam sa'alu Rasulullah anit tawaf bainahuma. Begitu Islam datang, lalu umat bertanya kepada Rasulullah tentang tawaf antara Safa dan Marwah. Itu sebagai apa? Asbabun nuzul yang keempat. Turunlah ayat dari Allah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian asbabun nuzul yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, ada patung namanya Isaf dan Nailah. Patung ini tadinya itu manusia. Isaf dan Nailah zina di dalam Ka'bah. Dikutuk oleh Allah, lalu jadi patung. Lalu dipajang nih patung di samping Ka'bah supaya jadi pelajaran bagi masyarakat. Kamu jangan suka melakukan dosa, apalagi zina dalam Ka'bah lagi. Tuh dikutuk jadi patung, jadi batu gitu. Supaya jadi pelajaran. Tapi lama-lama diusap, disembah oleh orang itu. Jadi Isaf dan Nailah disembah, diusap, dicium. Tuh. Udah, akhirnya dipindahkan ke mana? Ke antar Safa dan Marwah. Ya, di sana juga begitu. Ternyata dicium, disembah. Ya Allah, cepet banget ini. Belum selesai. Disembah. Nah, lalu itulah yang berikutnya. Lalu Allah menurunkan apa? Ayat inna safa wal marwata. Jadi mengenai apa namanya? Sedikit Pak ya. Tawaf sa'i antara Safa dan Marwah, ada ulama yang mengatakan rukun seperti mazhab Syafi'i. Ada juga yang berpendapat wajib. Nah, kalau wajib kan beda. Kalau wajib bisa diganti dengan idam, kalau rukun tidak. Tapi mayoritas dan pendapat yang paling kuat adalah rukun. Ada juga yang berpendapat sebagai amal sunnah. Tetapi Rasulullah mengatakan is'au fa innallaha kataba 'alaikumus sa'ya. Ya khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku manasik-manasikmu. Ini yang dijadikan landasan oleh jumhur ulama bahwa sa'i antara Safa dan Marwah termasuk rukun haji. Rukun haji. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tawaf dan sa'i. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.